France's plan to formally recognize Palestinian statehood. I have decided that France will recognize the state of Palestine. Dunia sedang bergeser, dan kini giliran Barat yang membuka mata. Negara-negara yang dulu enggan bersuara kini satu persatu berdiri di podium Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyatakan hal yang selama puluhan tahun jadi perdebatan. Pengakuan terhadap Palestina sebagai negara merdeka. Langkah berani ini bukan sekadar simbolik. Ini adalah sinyal kuat bahwa tatanan geopolitik mulai retak. Dunia Barat yang dulu seolah berdiri di sisi yang sama kini mulai pecah suara. Dan untuk pertama kalinya, Palestina mendapat angin perubahan dari arah yang tak terduga. Dari New York muncul getar diplomasi baru, sebuah sinyal kuat dari dunia Barat. Bukan lagi diam, tetapi dorongan kolektif. Pengakuan terhadap negara Palestina di panggung PBB pada akhir Juli 2025 di sela-sela konferensi perdamaian internasional di New York dengan tema penyelesaian dua negara, Prancis memimpin inisiatif diplomatik penting. Bersama 14 negara Barat lainnya, mereka menandatangani sebuah deklarasi dikenal sebagai New York Call yang menyerukan pengakuan negara Palestina sebagai langkah penting dalam menghidupkan kembali solusi dua negara. Pada akhir Juli 2025, di sela-sela konferensi perdamaian internasional di New York dengan tema penyelesaian dua negara, Prancis memimpin inisiatif diplomatik penting. Di antara negara-negara tersebut, Prancis dan Inggris mengambil sikap tegas. Kedua anggota tetap Dewan Keamanan PBB ini menyatakan akan mengakui Palestina sebagai negara dalam sidang umum PBB pada September 2025, kecuali Israel mengambil langkah signifikan menghentikan operasi militer di Gaza dan menyetujui gencatan senjata. Kanada, dipimpin PM Mark Carney, juga mengumumkan niat serupa. Kanada menyatakan pengakuan akan dilakukan jika otoritas Palestina mengadakan pemilu demokratis pada 2026 tanpa peran Hamas, melakukan reformasi pemerintahan, dan menonaktifkan kekuatan militer internal. Australia menyampaikan bahwa pengakuan Palestina hanya soal waktu, kini bukan lagi pertanyaan jika, melainkan kapan, menyusul dukungan eksplisit dari Kementerian Luar Negeri Australia melalui Menlu Penny Wong. Deklarasi kelompok negara Barat ini tidak hanya menekankan pengakuan. Mereka juga menuntut gencatan senjata segera, pembebasan sandera tanpa syarat, dan akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke Gaza. Semuanya bagian dari agenda dua negara yang adil dan stabil. Awalnya dipelopori oleh Prancis, deklarasi ini bertujuan memberi tekanan diplomatik kepada Israel dan juga menggalang dukungan global untuk solusi dua negara. Langkah ini menuai kritik keras dari Israel dan Amerika Serikat. Israel menuduh bahwa pengakuan semacam itu adalah bentuk penghargaan bagi Hamas yang dianggap sebagai organisasi teroris oleh AS, Kanada, dan Uni Eropa, dan memperingatkan bahwa hal itu bisa melemahkan proses perdamaian. Di Inggris, keluarga sandera Israel mengecam rencana pengakuan sebagai ganjaran untuk terorisme. Sementara PM Netanyahu mengecam keras keputusan Inggris. Hingga Maret 2025, sekitar 147 dari 193 negara anggota PBB sudah mengakui Palestina sebagai negara merdeka, namun sebagian besar berada di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Banyak negara Barat yang sebelumnya menunda karena menunggu kesepakatan Israel-Palestina. Kini momentum berubah, negara-negara ketujuh seperti Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia membuka lembar diplomasi baru yang bisa mendorong efek domino pengakuan serupa di Barat. Walaupun tidak membawa implikasi hukum langsung, pengakuan ini dapat mengubah narasi diplomatik global dan memberi landasan bagi pihak Palestina dalam platform internasional. Deklarasi New York Call oleh kelompok negara Barat ini menandai babak baru diplomasi internasional. Ia menyerap keresahan global terhadap krisis kemanusiaan di Gaza dan mengusung solusi dua negara sebagai jalan keluar. Namun, pengakuan bersyarat dari Kanada, Inggris, dan Australia menunjukkan bahwa reformasi internal for Palestinians tetap menjadi bagian dari syarat politik. Apakah langkah ini akan mempercepat kebangkitan suara Palestina dalam forum global, atau justru memperdalam polarisasi di panggung politik internasional? Yang pasti, momentum ini membuka babak baru dalam perjalanan panjang pengakuan Palestina. Di tengah lonjakan dukungan Barat, Amerika Serikat, sekutu utama Israel, bereaksi keras terhadap usaha pengakuan Palestina oleh Prancis, Inggris, Kanada, dan negara-negara lainnya. Meski 147 dari 193 anggota PBB telah mengakui Palestina, AS hingga kini tetap tidak mengakui negara tersebut secara resmi. Pada 10 Mei 2024, AS bahkan menolak resolusi A, ES 1023, yang meminta pertimbangan untuk pemberian keanggotaan penuh AS memilih menolak
menyatakan bahwa status Palestina hanya bisa jatuh dari kesepakatan langsung dengan Israel. Pada 2025, AS juga menegaskan bahwa tidak mendukung konferensi PBB untuk pengakuan unilateral Palestina. Sebuah kabel diplomatik AS menyebut bahwa langkah tersebut bisa dianggap tindakan bermusuhan terhadap Israel dengan potensi konsekuensi diplomatik bagi pihak yang terlibat. Setelah Prancis mengumumkan akan mengakui Palestina pada September 2025, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan bahwa rencana itu strongly rejects karena hanya menguntungkan Hamas dan menghambat perdamaian. Presiden Donald Trump memperingatkan bahwa langkah Kanada bisa mengganggu perundingan perdagangan dengan AS, bahkan mengancam akan memberlakukan tarif besar jika persetujuan tidak tercapai sebelum tenggat 1 Agustus 2025. Ia berulang kali menyatakan bahwa pengakuan Palestina sekarang dapat dipersepsikan sebagai 1, reward kepada Hamas dan 2, tidak membantu upaya pembebasan sandera maupun mencapai gencatan senjata di Gaza. Perwakilan AS di PBB lebih lanjut menyatakan bahwa status finalisasi negara Palestina hanya bisa melalui proses diplomasi langsung Israel-Palestina. Mereka mendesak semua pihak untuk menghentikan tindakan sepihak yang dinilai bisa melemahkan proses perdamaian global. Di lapangan, Duta Besar AS menjalin kunjungan ke Israel untuk membahas gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan. Pemerintahan Trump juga memberi dana bantuan ke Gaza, meski tetap lebih memilih solusi non-pengakuan sebagai langkah strategis. Di tengah tekanan diplomatik global terhadap Israel, PM Benjamin Netanyahu menanggapi keras langkah pengakuan Palestina yang diumumkan oleh Prancis, Inggris, Kanada, dan negara barat lainnya. Netanyahu menyebut keputusan negara-negara barat itu sebagai bentuk reward for terrorism, menghargai Hamas dengan legitimasi penuh. Pengakuan sepihak itu dapat menciptakan lagi negara Iran proksi yang mengancam eksistensi Israel, ujarnya, menuduh bahwa langkah ini justru melemahkan keamanan Israel. Netanyahu secara tegas menolak international dictates terhadap penyelesaian konflik Israel-Palestina. Israel akan terus menentang pengakuan sepihak negara Palestina, hanya negosiasi langsunglah yang berlaku. Ketika PM Keir Starmer menyampaikan kemungkinan pengakuan Inggris di PBB pada September 2025, Netanyahu langsung bereaksi. Starmer memberi hadiah bagi terorisme Hamas, menghukum para korbannya. Negara jihad di perbatasan Israel hari ini akan mengancam Inggris besok, strategi berdamai dengan teroris selalu gagal. Dunia tengah menyaksikan pergeseran besar dalam lanskap diplomasi internasional. Untuk pertama kalinya dalam dekade terakhir, sejumlah negara barat yang selama ini dikenal berhati-hati atau bahkan pasif dalam isu Palestina melangkah maju secara kompak. Prancis, Inggris, Kanada, Australia, dan Malta kini menyatakan kesiapan mengakui Palestina sebagai negara merdeka di panggung PBB. Di sisi lain, Israel merespons dengan tajam. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut pengakuan ini sebagai hadiah bagi terorisme, menuduh bahwa Barat Tengah memberdayakan Hamas dan mengancam stabilitas regional. Amerika Serikat pun menolak keras inisiatif ini, menyatakan bahwa status Palestina hanya dapat diputuskan lewat negosiasi langsung, bukan deklarasi sepihak. Gelombang ini menunjukkan satu hal penting, posisi geopolitik tentang Palestina mulai terbelah, bahkan di antara sekutu-sekutu tradisional Israel. Jika pengakuan ini terus menguat dan diterima di forum PBB, maka dunia akan memasuki babak baru dalam konflik Timur Tengah, sebuah babak di mana Palestina tidak lagi hanya menjadi isu kemanusiaan, tetapi juga entitas yang diakui secara internasional. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Palestina akan diakui, melainkan kapan dan berapa banyak negara besar yang siap bergabung dalam pengakuan tersebut.